Dok, saya menstruasi sakit sekali ya, sampai aktivitas saja nggak bisa. Begitu menstruasi udah keringat dingin sampai benar-benar meringkuk di dalam kamar, udah nggak bisa lakukan aktivitas apa-apa. Atau Halo Sobat Sehat, kembali lagi di channel Klinik Arda dalam segmen Ngobrol Sehat. Bersama saya Oki Rosa, yang mana pada kesempatan kali ini ditemani langsung oleh Dr. Zaki Arda SPOG. Kita sapa dulu. Halo dokter. halo Mbak Oki. Gimana kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin soal endometriosis. Wah, apa itu ya dok ya? Oke, Mungkin siap, masih siap, banyak siap. yang nggak ada yang masih banyak yang nggak tahu nih endometriosis itu apa ya kan. Langsung Ya. aja nih kita tanyakan pada expertnya nih. Asik. Aduh, expert. Expertnya. Oke, endometriosis ya. Jadi secara umum itu endometriosis adalah suatu penyakit yang merupakan radang kronis yang disebabkan oleh adanya sel-sel endometrium yang berada di luar dari kafum uteri. Jadi Oke. kafum uteri itu maksudnya dari dalam rahim. Jadi dia keluar dari situ. Dan merupakan estrogen dependent. Artinya apa? Endometrial yang di luar itu sel endometrium sangat tergantung dengan hormon estrogen. Jadi kata-kata kuncinya inflamasi itu peradangan kronis. Peradangan kronis yang disebabkan oleh karena sel-sel endometrium yang berada di luar dari rahim dan tergantung dari hormon wanita yaitu hormon estrogen. Itu Oh, namanya estrogen dependent. estrogen dependent ya Ya, dok ya. betul sekali. Jadi itu makanya apa namanya ada kata-kata kronik ya. Jadi kronik itu artinya itu berlangsung lama. Jadi berlangsung lama itu bukan suatu penyakit dikasih obat langsung sembuh. Oke. Jadi itu perlu pengobatan yang jangka panjang gitu. Oke. Jadi kalau secara awamnya nih dok, secara umumnya kalau misalnya endometriosis itu seperti kayak daging tumbuh begitu benar dok? Atau gimana lebih spesifiknya? Bukan. Oh bukan. Jadi ada namanya sel endometrium, endometrium like cell ya namanya lebih tepatnya itu. Jadi dalam rahim itu ada 3 lapisan. Lapisan luar itu namanya perimetrium, lapisan dalam namanya myometrium, itu isinya otot-otot. Terus lapisan dalam namanya endometrium. Nah, sel-sel endometrium itu adalah sel yang membuat kita wanita itu menstruasi. Jadi Oke. kalau wanita menstruasi itu sebenarnya yang keluar darah, itu adalah sel-sel endometriumnya itu. Oke. Jadi endometriumnya menebal, nanti langsung aja ketika akhir bulan siklus itu karena apa namanya progesteronnya turun mendadak, langsung terjadi namanya progesteron withdrawal bleeding. Jadi apa mens meluruh gitu. Oke. Tapi apa namanya selnya yang harusnya di dalam rahim itu ada di luar rahim. Nah, Oh, gitu. Ya. Kalau faktor resiko dan penyebab dari endometriosisnya sendiri ini bagaimana dok? Dari apa? Oke, kalau apa namanya faktor risiko ya, sama apa namanya penyebabnya ya. Yes. Kalau faktor risikonya memang yang paling banyak itu kalau dari makanan sih belum ada ya langsung ya. Cuman faktor risikonya biasanya itu diturunkan dari orang tua ke anak perempuannya. Genetik berarti. Ya lebih ke genetik ya. Jadi sel-sel apa namanya endometrial itu yang endometrium yang di luar itu namanya apa? Endometrium like cell-nya itu biasanya bibit-bibitnya itu sudah ada ketika dia masih anak-anak. Jadi waktu dilahirkan sebenarnya sudah ada kalau memang mempunyai bakat ya. Cuman belum ada keluar karena belum menstruasi kan. Nah, nanti mulai ketika sudah mulai menstruasi itu kan karena kalau waktu anak-anak itu estrogennya belum terbentuk ya, belum terbentuk dengan bagus. Tapi ketika udah masuk pubertas, estrogennya udah mulai banyak dan wanita itu udah mulai menstruasi. Nah, itu mulai itu kan estrogen dependent ya, tergantung estrogen. Nah, sel-selnya endometrium itu yang di luar apa namanya di luar kafum uterinya itu kafum dalam rahimnya itu akan mulai terekspos estrogen, dia berkembang. Iya. Akhirnya nanti mungkin akan apa namanya akan dimulai rasa nyeri itu kayak gitu gejalanya mensnya gitu. Tadi apalagi sama penyebabnya ya itu. Iya. Nah, terus ada teori-teori lagi lainnya itu namanya penyebabnya memang teorinya banyak. Ada teori retrograde menstruation. Jadi retrograde itu artinya darah menstruasinya itu apa putar balik gitu loh. Jadi kan rahim itu kan ada bentuk rahim terus ada saluran indung telurnya kanan kiri. Iya. Harusnya kalau menstruasi itu kan apa namanya darah yang dalam apa kafum uterinya dalam rahimnya itu harusnya keluar ke bawah kan Iya. menuju ke vagina ya. Iya. Cuma ada beberapa yang balik ke dalam. Jadi ke dalam indung telurnya masuk ke dalam
ruang abdomen atau ruang perutnya, rongga perutnya kayak gitu. Itu namanya teori retrograde menstruation. Ada lagi teori imunologi. Jadi harusnya sel-sel yang nempel tadi endometrium yang di luar sel itu harusnya di sel-sel yang abnormal ya itu harusnya dibunuh oleh natural killer cell atau NK cell imunologinya. Tapi NK selnya pada wanita itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya sel-selnya bisa berkembang, harusnya itu nggak berkembang karena ada natural killer cell-nya itu. Terus dan masih banyak teori lainnya sebenarnya. Cuman terlalu banyak yang dibahas ini ya. Itu faktor risiko dan penyebabnya. Jadi kalau pastinya faktor risiko apa sebenarnya belum diketahui sepastinya gitu. Kalau penyebabnya itu tadi ya dok, ada berbagai macam, salah satunya genetik itu ya. Genetiknya memang. Nah untuk cara mendiagnosanya kita sendiri bisa nggak dok mendiagnosanya atau perlu? Oh ya untuk mendiagnosis sendiri sebenarnya ya mungkin gejalanya dulu ya. Jadi ada gejalanya. Pertama gejalanya itu ya tentu menstruasinya sakit. Jadi menstruasinya pasti akan sakit. Dari masih remaja itu biasanya udah mulai sakitnya dari mulai ringan, rasanya agak sedang, lama-lama kalau memang parah dia akan berat. Jadi lama tambah berat. Biasanya nyerinya hanya ada saat menstruasi atau sebelum dan sesudah menstruasi. Jadi antara menstruasi aja. Tapi kalau begitu udah nggak menstruasi ya biasa, nggak sakit, normal aja gitu. Banyak tuh dok. Ya itu, cuman kalau itu baru salah satu gejala aja ya. Harusnya ada pemeriksaan lainnya gitu. Banyak banget kayaknya dok kalau remaja-remaja sekarang ini keluhannya tuh sebelum PMS itu dok banyak yang nyeri disminor gitu. Disminor. Rasanya pengen ini ya makan orang ya. Iya dok. Kemungkinan kalau misalnya sakitnya ambang nyerinya udah nggak bisa ditoleransi itu perlu diperiksa berarti ya dok. Ya betul. Ada beberapa cara untuk mendiagnosis pasien itu seorang wanita itu menderita endometriosis apa tidak. Tentu nomor satu adalah anamnesis. Anamnesis itu ya tanya jawab gitu loh Bu, Mbak atau Bu keluhannya apa sih? Oh ini menstruasi kok sakit. Biasanya datang tuh udah nyebut dulu, dok saya menstruasi kok sakit sekali ya sampai aktivitas saja nggak bisa. Begitu menstruasi udah keringat dingin sampai benar-benar meringkuk di dalam kamar, udah nggak bisa lakukan aktivitas apa-apa. Atau keluarnya saya menstruasi sakit tapi masih bisa ya aktivitas ringan masih bisa. Itu biasanya itu yang sering dikeluhkan gejala utamanya gitu. Nanti setelah dari gejala-gejala itu biasanya langsung ya udah biasanya kita lakukan pemeriksaan USG. USG dulu ya. USG. Nanti dari USG nanti dilihat biasanya kalau jadi ada beberapa tipe endometriosis dulu. Saya belum menyebutkan ya. Ada tipe interna sama eksterna. Jadi yang interna itu hanya ada di dalam rahim itu. Kalau eksterna itu nanti dia sampai keluar dari rahim. Jadi bisa nempel di indung telur, nanti jadi kista. Namanya kista coklat. Kayak gitu. Pernah dengar ya kista coklat itu? Ya. Kista coklat atau nempel di misalnya dinding perut, nanti bisa nempel di peritoneum atau nempel di usus tuh bisa di kandung kencing kalau udah parah tuh bisa ya. Tapi paling sering kalau nggak nempelnya di indung telur ya yang eksterna ya biasanya nempelnya itu di otot-otot rahimnya. Oke. Kalau yang di otot rahim tuh namanya adenomyosis. Kalau dia di indung telur namanya kista coklat biasanya gitu. Nah itu kedua kelainan itu bisa kita lihat dari USG. Tadi kan gejala kan? Iya, tadi gejala. Gejala itu terus nanti dari USG biasanya kita lihat kalau udah ada kista coklat atau adenomyosis itu nanti akan kelihatan di USG-nya kayak gitu. Wah ini selain itu ada pemeriksaan lab juga. Kalau mau tuh ada namanya marker namanya interleukin 6. Itu bisa cek lab lewat lab darah. Tapi itu mahal ya. Jadi tidak semua dilakukan dan tidak semua lab bisa. Tapi untuk gold standard ya. Gold standard itu artinya diagnosis pastinya itu adalah dengan laparoskopi. Ya, laparoskopi itu dimasukkan itu loh yang kamera ke dalam perut. Nah, itu nanti bisa kita lihat langsung ada kistanya atau gambarannya, ada gambaran sel-sel endometriomanya namanya, sel-sel endometriosisnya itu ada di mana, itu bisa kelihatan semua dari laparoskopi. Kalau selain itu di laparoskopi juga bisa kita lakukan grading. Jadi stagingnya itu sampai grade berapa tingkat keparahannya. Seperti itu. Tadi selain berarti anamnesis, USG sama pemeriksaan penunjangnya udah ya. Udah. Itu cara diagnosisnya gitu. Itu cara diagnosisnya. Betul sekali. Kalau tanda gejalanya sendiri tadi nyeri hebat. Biasa nyeri bisa sedang, ringan sampai berat. Ya, kayak gitu. Untuk lebih pastinya harus diperiksa dulu ya dok berarti. Ya, sama biasanya selain nyeri itu biasanya kalau udah nikah itu
keluarnya adalah susah punya anak biasanya gitu. Berarti ada pengaruhnya. Nanti kita bahas lagi Ya, Dok, itu oke. next questionnya. Nah kalau misalnya sudah memang terdiagnosa terkena endometriosis nih Dok, penanganannya sendiri bagaimana Dok? Oke, penanganannya itu sebenarnya kita bagi dua ya. Kalau udah terkena endometriosis itu ingin anak atau tidak, kayak gitu. Biasanya kalau masih nona yang datang itu kan biasanya ya nggak pengen punya anak ya, ya seperti itu. Berarti kan fokus utamanya misalnya itu nona atau mungkin udah punya anak, misalnya anaknya udah 3, saya nggak pengen punya anak lagi, cuman saya pengen nyerinya hilang gitu. Berarti fokus kita adalah mengurangi nyerinya. Nanti beda lagi kalau memang dok saya nyeri mensnya tapi saya pengen punya anak, misalnya udah nikah 2 tahun 3 tahun tapi belum punya anak. Nah nanti fokusnya adalah program anak. Nah kayak gitu. Nah untuk yang yang memang nggak pengen punya anak itu ada beberapa tingkatan terapinya. Terapi yang pertama itu adalah kalau masih ringan, biasanya gejala masih ringan itu biasanya kita berikan obat-obatan anti nyeri. Ya obat-obatan anti nyeri ya bisa macam-macam, bisa sampai fenamat, natrium diklofenak atau untuk mengurangi rasa nyeri itu. Nanti kalau masih belum cukup juga misalnya kasih itu, kalau misalnya dikasih anti nyeri udah cukup misalnya ringan aja ya, udah nggak terlalu sakit, udah oke ya udah cukup pakai anti nyeri aja diminum kalau perlu. Kalau misalnya pakai anti nyeri tetap tidak mempan, itu baru kita melangkah ke pengobatan hormonal. Karena kan ingat tadi estrogen dependent. Karena penyebabnya kan estrogen. Jadi estrogen itu adalah hormon kewanitaan. Jadi estrogen itu alamiah pada wanita ada. Jadi nggak mungkin kita hilangkan sepenuhnya. Nanti wanita itu akan menopause kalau nggak punya estrogen. Gitu. Jadi kalau dia memang cara obat anti nyeri nggak berhasil, kita biasanya akan menekan kadar estrogen. Jadi estrogen itu optimalnya itu angkanya kadarnya antara 40 sampai 60. Tapi kalau di atas 60 itu akan mengindus atau membuat si endometriosisnya itu jadi aktif. Tapi kalau terlalu rendah 40 itu juga keluhannya akan keluar biasanya kayak keluhan orang-orang menopause. Jadi hot flash, panas, mungkin ada kulitnya keriput kayak gitu karena estrogennya terlalu rendah gitu. Makanya kita biasanya melakukan supresi, penekanan pada estrogen itu dengan cara pemberian obat-obatan hormon, terutama bisa kita berikan danazol, bisa berikan progestagen atau progesteron seperti itu, sampai diberikan GnRH analog. Ya, itu cara titik tangkapnya beda-beda. Jadi ada yang titik tangkapnya di perifer atau di pinggir. Jadi kalau progesteron itu titik tangkapnya dia sebagai anti estrogennya. Tapi kalau GnRH analog itu titik tangkapnya di pusat sini, di pusat. Jadi hormon FSH-LH-nya langsung di-cut. Jadi otomatis dia FSH-LH-nya turun, otomatis dia di indung telurnya nggak bisa produksi estrogen lagi. Kalau misalnya dengan obat-obatan ini tingkat yang kedua pakai hormon tidak berhasil, memang udah parah sekali ya, misalnya ada kista coklat kanan kiri parah, itu memang ada pertimbangan untuk dilakukan operasi. Tapi kalau pada nona atau yang belum punya anak itu harus dipikir banget. Karena apa? Setiap operasi yang melibatkan indung telur atau kista-kista itu ketika dioperasi pasti akan menurunkan cadangan telurnya. Ditandai dengan turunnya AMH. Ya seperti itu, makanya harus hati-hati sekali operasinya gitu. Tapi kalau ini sudah nggak pengen punya anak lagi ya gampang, tinggal dioperasi aja beres gitu. Cuman kalau yang belum punya anak ya seperti itu. Kalau yang untuk yang tadi yang pengen program anak ya tentu kita akan langsung program anak. Jadi karena obat-obatan hormonal aja pasti akan mengaruhi kesuburan juga dan nggak bisa punya anak. Karena dia akan steril gitu. Jadi kalau pengen program anak ya nanti bisa teknik reproduksi berbantu, bisa insem atau bisa sampai bayi tabung seperti itu. Oke dokter. Lanjut ke pertanyaan sebelumnya nih dok. Berarti ada hubungannya nih dok antara endometriosis dengan kesuburan wanita ya dok ya? Tentu saja. Ya. Jadi 30-50% wanita infertil itu biasanya terkena endometriosis. Penyebabnya salah satunya endometriosis. Jadi 30-50% wanita yang susah punya anak pasangan itu ya biasanya penyebabnya salah satunya endometriosis. Tinggi juga ya. Ya, dan angka kejadian endometriosis itu sekitar 10% di wanita. Jadi cukup banyak ya. Misalnya wanita itu ada 1 juta berarti ada 100.000 yang kena endometriosis. Itu dari ringan sampai sedang sampai berat seperti itu. Udah pasti rata-rata ya itu hampir rata-rata mengalami endometriosis ini ya? Ya 10% gitu. Berarti mempengaruhi kesuburannya dong? Ya tidak semua karena ada pasien yang kena endometriosis ya tetap bisa hamil juga ada gitu.
Oke dokter, itu tadi ya Sobat Sehat, informasi seputar endometriosis bareng Dokter Zaki. Nah, dari Dokter Zaki sendiri ada mau memberikan closing statement untuk Sobat Sehat di rumah nih dok? Oke, memang endometriosis itu adalah suatu penyakit yang kejadiannya itu cukup banyak. Jadi angka 10% itu cukup banyak. Jadi nggak usah ragu untuk segera memeriksakan ke dokter apakah memang Sobat Sehat ini terkena endometriosis apa enggak. Jadi lihat keluhannya, memang sering sakit mens, silakan datang. Dan tentu kalau misalnya belum menikah harus hati-hati, jangan langsung operasi, misalnya ada kista coklat atau apa, jangan langsung dioperasi karena itu akan mempengaruhi kesuburannya besok kalau udah nikah. Cadangan telurnya akan berkurang banyak. Dan tentu saja penyakit endometriosis itu adalah penyakit kronis, jadi itu harus perlu pengobatan yang terus menerus kayak gitu. Jadi nggak bisa ketemu terus karena kejadian relapse atau balik lagi, misalnya kita operasi atau kasih terapi nanti balik lagi, endometriosis itu banyak. Jadi kita ya harus sabar. Kayak dianggap suatu penyakit kronis kayak diabetes, hipertensi kan kronis kan. Jadi harus sering kontrol kayak gitu. Rutin jadi nggak usah takut, dan tentu saja nggak cuma Sobat Sehat sendirian aja menderita itu, banyak yang menderita itu kayak gitu. Jadi jangan takut untuk periksa ke dokter ya. Oke. Terima kasih Dokter Zaki. Setidaknya ada yang perlu di-highlight untuk Sobat Sehat di rumah. Yang pertama, tentunya endometriosis ini bisa kita lakukan screening dini, kita lakukan pemeriksaan dini bisa ya dok ya, untuk bisa, mungkin para remaja yang mengalami tanda gejala tadi, sudah merasakan tanda gejala nyeri haid yang hebat, sedang atau ringan, itu sudah mulai aware nih dari sekarang gitu kan. Ya, betul sekali. Karena kita sebagai perempuan harus bisa aware dan mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya dirasa ada yang janggal, bisa langsung segera diperiksakan ke dokter ya dok, biar lebih awal kita mengetahui, lebih cepat kita mengobati. Karena sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Iya, dok, ya. Betul. Oke, terima kasih Dokter Zaki atas informasi dan insight yang diberikan ke Sobat Sehat semua. Pasti sangat bermanfaat sekali untuk Sobat Sehat semua. Nah, terakhir dari kita ya dok, ingat ya, sehat itu hak untuk setiap orang. Karena itu di Klinik Arda, sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. See you guys.